Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Samuel Namora dari kelas proses manufaktur polimer 2. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan dan menjawab mengenai pertanyaan pemicu dari materi yang telah saya pelajari untuk tugas pekan ini. Nah, untuk pertanyaan pemicu pertama yaitu pengertian dari reologi sendiri. Reologi itu adalah bidang ilmu yang mempelajari perilaku fluida atau dari kata reo yaitu aliran dan logi yaitu ilmu untuk mempelajari aliran atau perilaku fluida deformasi zat suatu eh, objek atau padatan ya. Nah, karakterisasi reologi tersebut merupakan alat yang penting untuk mempelajari baik dari distribusi berat molekul polimer maupun dalam hal tersebut bisa diaplikasikan untuk pemecahan masalah dan mengoptimalisasi peralatan pengolahan suatu proses manufaktur polimer. Di sini kepentingan atau pentingnya reologi dalam manufaktur polimer yaitu untuk mengoptimisasi proses, yang kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas produk, yang ketiga yaitu kita juga dapat memilah uh, seleksi material, yang terakhir yaitu kita bisa mengurangi ongkos biaya pembuatan suatu polimer tersebut. Yang kedua yaitu adalah saya ingin menjelaskan mengenai interaksi molekular dalam perilaku viskoelastis polimer. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai apa itu viskoelastisitas. Jadi, viskoelastisitas yaitu adalah sifat suatu material yang menampilkan kedua, yaitu pertama viskos yang berarti dia itu mengalir, dan kedua elastis yaitu dia mempertahankan wujud aslinya setelah dia diberikan tekanan. Nah, saat dia berdeformasi tentunya. Nah, dari viskositas ini disebutkan ada banyak faktor yang mempengaruhi viskositas suatu polimer, yaitu ada salinity, temperatur, konsentrasi, berat molekul, dan juga shear rate. Nah, pada penjelasan berikutnya, dalam struktur polimer itu sendiri juga sangat berpengaruh. Yang paling kiri ini adalah struktur molekul yang biasanya itu termoplas. Di sini dia sedikit branch-nya ya. Dia itu panjang rantainya cenderung panjang karena dia tidak ada percabangan yang sebelah kiri. Dan di sebelah kanan mungkin yang di branch ini dia ada percabangan tapi hanya sedikit. Nah, dia di sini cenderung memiliki viskositas yang lebih tinggi dan perilaku yang lebih elastis dibandingkan dengan crosslink dan network ini karena dia memiliki percabangan dan uh, saling menghubung satu sama lain sehingga dia tidak meningkatkan mobilitas seperti itu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai perilaku Newtonian dan non-Newtonian fluid. Jadi penjelasan pertama itu Newtonian itu pengertiannya adalah fluida yang mengalir terus tanpa dipengaruhi oleh gaya-gaya. Jadi dia itu berbanding lurus dengan shear rate-nya gitu. Jadi semakin besar shear rate-nya maka semakin besar laju alirnya. Nah, itu dinamakan dengan Newtonian. Tapi non-Newtonian dia itu berbanding terbalik. Contohnya seperti Oobleck. Oobleck itu seperti tepung jagung yang diberi air, itu semakin kita apply pressure maka laju alirnya itu semakin lambat. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai cara kerja reometer rotasional dan informasi apa saja yang dapat kita terima dari alat ini. Jadi bisa kita lihat di gambar ini ya. Ini merupakan alatnya. Nah, di sini reometer ini dia berfungsi tentu dari katanya reo, yaitu untuk mengukur reologi suatu fluida, aliran fluida sebagai respons dari gaya yang diterapkan oleh si mesin ini. Nanti si mesin ini seperti bisa dilihat di gambar yang di zoom, itu dia akan memutar suatu seperti tiang. Nah, menggunakan gerakan rotasi untuk mendapatkan aliran geser sehingga dia dapat mengatur laju, regangan, dan kemudian mengukur torsi dari batang tersebut
kira-kira berapa. Nah, cairannya nanti ada di dalam, dijepit ya, di antara pengukur rotor, kemudian diputar sesuai dan menghasilkan gerakan. Nah, dari pengujian torsi dan kecepatan eh, putar rotor tersebut, itu nanti akan didapatkan tegangan geser sama laju geser. Nah, keduanya dapat memberikan viskositas suatu eh, materi yang diuji. Seperti itu. Nah, untuk di sebelah kanan ini contohnya ada olive oil. Nah, nanti dia dikasih tahu tuh. Di situ ada shear rate-nya berapa, ininya berapa. Nah, untuk informasi ini kita bisa mendapatkan yaitu viskositas. Ya, dari viskositas itu dapat diukur dari ya tegangan geser sama laju gesernya. Selanjutnya kita dapat mengukur juga elastisitasnya dengan mengukur modulus elastis sama modulus kental. Selanjutnya kita juga bisa mendapatkan perilaku aliran. Nanti didapatkan seperti ini, ada grafik. Nah, ini kebetulan grafiknya lurus menandakan kalau misalnya dia merupakan Newtonian fluid. Seperti itu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai peran filler dan aditif pada sifat rheologi. Nah, pasti filler dan aditif ini sangat common di dunia manufaktur polimer karena disinilah peran polimer itu dapat menjadi banyak sifatnya. Seperti itu. Contoh untuk filler sendiri, itu digunakan mostly untuk meningkatkan sifat mekanis. Contohnya yang sering kita lihat itu yaitu fiberglass yang di sebelah kiri ini adalah fiberglass. Di situ bisa memodifikasi tingkat viskositas, elastisitas, dan mungkin perilaku aliran. Nah, untuk aditif itu mostly untuk mengubah sifat polimer dalam secara kimia atau fisiknya. Seperti itu. Contohnya ya seperti eh, apa pelembut atau plasticizer. Nah, di gambar yang ini itu merupakan plasticizer. Jadi dia mengisi ruang-ruang hampa sehingga polimer itu susah untuk terbelit seperti itu. Nah, makanya setelah ditambahkan plasticizer ini, si polimer akan cenderung untuk menjadi lebih viskus, meningkatkan fleksibilitasnya juga dan rheologinya. Nah, aditif juga bisa memperkuat juga sama seperti filler ya, dan juga dapat memodifikasi perilaku aliran. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai konsep dari shear thinning dan kenapa ini merupakan sifat yang sangat diinginkan dari berbagai teknik pengolahan. Jadi apa itu shear thinning ini? Shear thinning ini merupakan fenomena rheologi fluid dan non-Newtonian fluid di mana viskositas suatu cairan itu berkurang saat dikenai gaya geser. Jadi semakin besar gaya geser yang diberikan pada cairan atau polimer, maka akan semakin mudah mereka itu untuk mengalir. Jadi untuk gambarnya di sini mekanismenya yaitu awalnya kan si polimer ini memiliki rantai yang tidak teratur, yaitu dia entangled atau dia berbelit. Nah, ketika polimer tersebut dikenai oleh gaya geser atau shear rate, maka rantai polimer akan mengalami perubahan. Nah, dia akan bergeser dan membentuk rantai-rantai yang sejajar seperti ini. Nah, otomatis dia mendapatkan disentanglement seperti itu. Nah, sehingga rantai polimer dapat lebih bergerak bebas. Nah, kalau misalnya kita sudah tidak mengapply pressure lagi atau mengapply gaya geser lagi, dia akan kembali entangle seperti ini. Nah, shear straining itu digunakan kenapa? Karena satu, yaitu dia dapat memudahkan pemrosesan suatu polimer. Kedua, dapat meningkatkan kualitas produk oleh karena dia lebih gampang sehingga change of error-nya itu mungkin dapat diperkecil. Yang ketiga adalah energi yang dihasilkan mungkin lebih kecil karena dia membutuhkan energi yang lebih dikit untuk dia dapat bergerak. Yang keempat, karena dia lebih fleksibel tentunya alirannya lebih mudah untuk dikendalikan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai melt flow index. Nah, bagaimana dan faktor apa yang mempengaruhi dari si melt flow index? Jadi MF ini merupakan turunan dari tadi yang kita bahas yaitu rheologi. Jadi melt flow index ini adalah karakterisasi suatu polimer yaitu untuk mengukur sifat rheologi polimer termoplastik. Nah, jadi kita dapat mengetahui kemampuan suatu polimer itu untuk mengalir dalam kondisi yang ditentukan.
seperti itu. Tapi kalau MFI ini itu ada satuannya, yaitu kalau nggak salah eh, per 10 something seperti itu. Nah, untuk MFI ini merupakan metode standar untuk mengukur viskositas aliran polimer termoplastik saat kondisi tertentu. Biasanya dalam kondisi pemanasan, tekanan yang tetap ini itu sangat penting dalam industri polimer. Nah, yang mempengaruhi dari hasil uji MFI itu contohnya salah satunya yaitu tentu suhu, ya kan? Karena suhu mempengaruhi si polimernya ini dia apakah dia lebih bergerak bebas atau tidak, dan juga beban, yaitu di beban yang dia apply di atas saat dia mengepres ke bawah. Yang kedua itu molecular weight juga berpengaruh, dan juga distribusi molekul. Selanjutnya, untuk interpretasi nilai MFI sendiri itu ada banyak ya, kadang ada MFI yang menunjukkan viskositas rendah atau viskositas tinggi, dan juga selainnya. Nah, untuk MFI sendiri ini juga memiliki keterbatasan dan potensi kesalahan yang harus di-highlight. Pertama, karena MFI ini merupakan tes yang relatif simple dan cepat, jadi kadang tuh memberikan hanya gambaran kasar mengenai sifat aliran polimer tersebut. Nanti kalau misalnya saya jelaskan mengenai aging-nya itu tidak terdeteksi di MFI ini. Dan yang kedua yaitu nilai MFI dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga hasilnya itu harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Jadi dengan suhu berapa, beban berapa, kondisi pengujian yang seperti apa, seperti itu. Selanjutnya ini adalah challenge atau tantangan untuk pengujian hidrologi dalam manufaktur polimer. Yang pertama itu adalah die swell. Fenomena ini merupakan fenomena pemrosesan di mana aliran bahan polimer itu terkompres ya, yang saat masuk ke dalam cetakan sehingga mengembang, swelling, dia mengalami swelling. Nah, hal ini terjadi akibat ada cairan viskoelastik di bawah pengaruh ekstensi, geser, dan kompresi. Jadi beberapa rantai molekul tiba-tiba menjadi tidak kusut, tidak mengikat, dan berorientasi pada wilayah konvergen, sehingga dia menimbulkan efek masuk dan dia mengeswell itunya. Nah, seperti kita lihat nih yang di kotak-kotak warna biru, itu terjadi swelling. Nah, swelling ini bisa terjadi akibat dua langkah, yaitu karena pembekakan yang sangat cepat ya, swellnya atau ekspansinya itu sangat cepat, atau karena ekspansinya sangat lambat. Jadi dia bisa ekspansinya di dalam biru, bisa ekspansinya di luar biru. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi juga mengenai edge effect yang tadi ya. Nah, edge effect ini adalah terlihat pada perilaku polimer yang tidak kelihatan. Nah, ini contohnya nih di ujung-ujungnya ya. Di ujung-ujung ini dia terlihat bisa eh, apa? Terdapat cacat. Nah, ada strain-stress yang keluar sedikit dari cetakan mold. Dia yang slip. Nah, ini disebabkan oleh apa? Dari laju pendinginan. Yang kedua itu dari shear rate juga. Yang ketiga dari kristalisasi polimer tersebut juga bisa, dan juga dapat dari sifat optik. Seperti itu. Yang terakhir ini ada shear heating. Jadi shear heating ini dari shear ya, berarti dia bergesek ya. Fenomena yang terjadi karena si polimer ini diberi tekanan dan bergesekan satu sama lain melalui permukaan yang bergerak. Jadi ujungnya nih, ujung dari mold atau ujung dari tabung yang mengalirkan si polimer tersebut itu dapat berubah geseknya itu menjadi energi panas dan meningkatkan suhu polimer tersebut. Nah, jadi shear heating ini muncul karena ada perbedaan kecepatan dari lapisan-lapisan polimer yang bergerak tadi. Nah, dari ketiga tadi, skenario pengolahan itu sering banget terjadi dalam dunia nyata, berbagai implikasi sama juga pada proses manufaktur polimer. Sehingga kita harus penting memahami
setiap detail dari masalah-masalah tersebut untuk mendapatkan produk akhir yang diinginkan dengan baik. Sebelum mengakhiri, saya ingin memberikan konklusi, yaitu perilaku aliran polimer selama pengolahan memiliki dampak yang signifikan pada sifat produk akhir seperti kekuatan, kejernihan, atau penyelesaian permukaan. Ini terjadi karena proses aliran dapat mengaruhi struktur dan juga orientasi molekuler polimer tersebut. Nah, berikut adalah beberapa hubungan antara perilaku aliran polimer yang ada ditanya oleh pertanyaan terakhir pemicu nomor 9, yaitu pertama adalah kekuatan mekanik, ya. Jadi, kekuatan mekanik ini dapat mempengaruhi kekuatan mekanik produk akhir juga. Oleh karena itu, aliran yang baik dengan orientasi molekuler yang sesuai dapat meningkatkan kekuatan produk. Selanjutnya ada kejernihan juga. Jadi, molekul polimer ini dia harus jernih, memiliki produk dengan kejernihan yang lebih tinggi sehingga saat pengaliran pemrosesan ini dapat membutuhkan visual yang jernih atau transparansi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita finishing surface atau penyelesaian permukaan. Jadi aliran yang baik selama proses pengolahan membentuk permukaan produk yang lebih halus dan homogen. Nah, oleh karena itu kita juga memperhatikan mengenai estetika produk ya. Jadi tidak ada produk yang cacat. Selain dari ini kita juga ada faktor-faktor lain seperti suhu, rheology, kecepatan aliran, pressure, dan juga durasi dari aliran yang mempengaruhi sifat dari produk akhir ini. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.